Mas, aku pengen tanya Mas, Ya, Masnya hobi dengan ikan cupang ini udah lama? kalau di Jepang sih kalau dari dulu kalau zamannya waktu masih sekolah SMA kayak gitu kan udah mulai piara tuh. Iya. Kan hanya sekedar hobi piara aja. Nah, Nah, mungkin sekitar untuk benar-benar fokus ini sekitar ya tadi 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nah, ikan cupang ini kayaknya baru up lagi sekitar berapa bulan sih? Mas? Kalau sebenarnya kalau up itu udah dari 2018 sebenarnya udah, cuman nggak terlalu
masif ya. Masif itu baru-baru tahun ini. Nah, itu kalau di ikut kompetisi nih Mas ya, penilaiannya itu yang gimana sih kan? Nah, banyak orang yang penonton ataupun orang-orang yang ini tuh pengen tahu gimana sih cara grade-nya itu penilaian ataupun bisa menang atau ini kalah ataupun apa gimana Mas? Itu sebenarnya banyak. Dari segi penilaian itu ada dua Mas. Iya. Itu ada SNI sama IBC. SNI sama IBC. Apa itu Mas? Kalau SNI itu untuk standar nasional Indonesianya. Penilaian dari untuk yang SNI. Kalau IBC itu yang internasional. Internasional. Nah, kalau yang SNI itu yang gimana maksudnya Mas kriterianya? Sebenarnya kalau SNI itu banyak penilaiannya banyak. Dari segi body, terus dasi, terus ada dorsal, anal, terus ekor, terus performnya juga bagus, kayak gitu. Jadi semuanya punya nilai plus minusnya Mas. Nah, itu yang perform itu yang gimana maksudnya? Apa diutak-utik supaya dia keluar? Kalau biasanya sih kalau penilaian di sama juri di kontes itu biasanya ikan di soliter ataupun di toples itu juri nilainya pakai bolpen kan biasanya di center kadang-kadang buat ini ada cacat atau enggak, ini proporsionalnya bagus apa enggak, kayak gitu buat detailnya. Terus untuk performnya biasanya pakai bolpen atau apa biar dia biasanya ngedrop. Oh, langsung ini. Nah kalau performnya dia anteng aman tapi ngedrop dia formnya buahnya lebar kayak gitu, jadi kan lebih enak kayak gitu. Tapi kalau yang mainnya kayak apa ya, nggak beraturan, maksudnya nggak aman kayak gitu, biasanya ada nilai minus. Oh, nilai minusnya kayak gitu. Nah, kalau internasional kan lebih ketat lagi nih. Ya. Nah, itu penilaian tambahannya lagi apa tuh? Kalau internasional itu lebih main ke warna sih Mas. Warna. Selain warna, maksudnya form jelas. Kayak tadi anal, dorsal, ekor itu pasti, tapi lebih ada tambahan ke warna. Oh, ke warnanya. Oh, ini maksimal berapa warna sih Mas di ikan cupang itu sendiri? banyak Mas, juga ada. Kalau ada multi ya, kalau multi itu termasuk paling banyak warna. Itu minimal kalau multi minimal 5 warna. 5 warna? 5 warna. Itu 5 warna aja udah jarang banget gitu ya? Untuk nyari yang grade 5 warna yang kalau yang bener-bener full block itu pasti akan belinya susah sih. Maksudnya harganya pun di range harganya itu mahal. Oh, itu nggak bisa kita satukan misalnya ini warnanya banyak dengan yang tidak banyak kita kawinkan, itu bisa nggak gitu? Itu yang menjadi banyak breeder itu nyari settingan Mas. Makanya ikan dengan genetik yang bagus itu pasti akan lebih mahal karena nanti gen anakannya itu pasti aman. Itu yang membedakan. Oke. Nah Mas, nanti kalau saya mau lihat nih yang juara 1 itu kan pasti ada dong salah satu ikan di sini nih. Ya. Nah, itu aku penasaran Mas, bisa nggak dilihatin ikan yang juara 1 sih mana? Ini kemarin sih kita main di kontes pemula ya. Pemula. Oh, di penilaian SNI. Ada pemula juga ya? Jadi kalau pemula itu tanpa salon Mas. Itu kalau SNI itu ada salon. Salon tuh maksudnya musik? Enggak, maksud dalam artian kayak ya kalau cewek-cewek ke salon tuh. Iya, iya. Jadi kayak misalkan ekor. Ini kemarin yang dapat ini. Yang satu ini lagi diganti airnya. Diganti airnya. Kayak di atas nih. Sirip atas namanya dorsal nih. Sirip atas. Terus yang bawah ini itu anal. Anal. Terus itu ada di bawah sirip dayungnya itu ada dasi. Iya. Nah, terus ekor belakang. Nah, kalau perform biasanya si juri itu pakai ballpoint. Jadi dia mainnya aman, performnya bagus. Kayak misalkan model di catwalk Mas. Nah, dia anggun nggak mainnya, jalannya kayak gitulah. Tapi kayak ikan kayak gini stres bisa nggak sih? Bisa banget Mas. Bisa banget.
Satu mungkin dari segi cuaca, terus air. Mungkin karena biasanya kalau ganti air atau kita jarang ganti air, itu pasti ikan bakalan. Biasanya kalau stres, ciri-cirinya biasanya kuncup. Dia nggak mau megar ngedok. Jadi dia diam di atas ataupun di bawah. Nah, gitu. kalau ini kan dia udah nominasi nomor 1 nih. Bisa nggak kalau Kika ikut lagi dia bisa juara 1 lagi nggak? Kemungkinan? Nggak mesti. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Karena setiap bulan banyak breeder-breeder yang mengeluarkan seri-seri yang luar biasa sekarang. Oke. Jadi banyak breeder yang kita jadi tambah semangat untuk membuat seri-seri yang benar-benar cakep. Kayak gitu. Oh, Mas, sekian dari ini ya ikan Iya. cupang ini saya ngeliat. Ini yang paling dibilang langka, paling mahal tuh ikan apa ya Mas ada di sini Mas? Kalau di sini nggak ada yang, belum ada yang mahal. Cuman ini doang ya kayaknya mahal Kalau ya. ini sebenarnya juga dibilang mahal itu semua ada, tergantung juga sih ya. Sekarang bilang kita jual mahal nih, ternyata bayar nggak ada nih yang berani bayar mahal nih. Kan juga susah kayak iya, gitu. benar. Jadi harga itu nanti ngikutin grid juga sih. Oh, grade juga. Waduh. Ini kalau udah menang ini pasti harga naik dong ya. Iya. Jadi kita punya paling enggak kalau masih masuk ke pemula mungkin masih bisa masuk lah. Masuk gitu ya. Cuman kita juga lihat pemain-pemain yang lain, kontestan yang lain kayak gitu. Pasti setiap minimal itu nggak mungkin satu pemain itu bawa cuma satu. Pasti ada cadangan. Oh, cadangan. Jadi setiap kontes minimal itu nggak ada batasan sih. Paling nggak bawa 2 lah. Ketika misalkan kita bawa 1 nih. Nah, ada cadangan 1 dalam artian ketika ini nanti pas di acara kontes ternyata mau dimasukin penilaian juri ternyata stres mau didaftarin nyampe sana, kita ada cadangan ganti. Kayak gitu. Ataupun misalkan pas lagi perjalanan atau pas pindah dari toples ke toples yang buat penilaian juri, ada yang sobek lah atau apa. Nah, itu kan resiko. Jadi kita pasti harus bawa cadangan kayak gitu. Harus bawa cadangan lagi. Wah, lebih itu susah banget ya ikan cupang tuh ya, Man. Jadi makanya kalau mungkin di tahun depan nih ya, kalau prediksi sih akan lebih up lagi. Lebih up lagi. Karena seri yang ikan cupang nggak sedikit. Banyak jenis-jenis baru yang bermunculan kayak gitu. Ini bertahan berapa lama Mas ikan cupang kayak gini? Kalau menurut prediksi dari Mas sendiri? Kalau 5 tahun nyampe mungkin masih ini ya. Masih. Karena kalau dilihat dari zaman dulu nih. Kalau dilihat zaman dulu banyak pemain cupang yang masih bertahan. Jadi hitungannya kalau cupang itu masih stabil. Stabil ya. Wah, luar biasa. Jadi saya dapat ilmu wawasan yang luar biasa, Mas. Kasih pesan dan kesan buat pemirsa semuanya, Mas. Kalau yang untuk melihara ikan cupang ataupun yang bibit ataupun apa, kasih tahu, Mas. Intinya sih kalau melihara cupang itu harus senang dulu ya. Bagus enggaknya kalau kita benar-benar senang, pasti akan kita rawat dengan bagus dan baik. Misalkan kita punya basegel nih. Basegel itu ikan dasar yang masih belum mutasi misalkan. Kalau kita benar-benar rawatnya bagus, kita emang suka, udah senang dengan ikannya, pasti akan kita rawat dengan bagus, dengan baik. Nah, kalau untuk orang yang pengen membudidayakan, nah gimana awalnya, Mas? Biar kasih tahu. Kalau budidaya sih, kalau breeding ya kita pasti jelas pertama pilih indukan yang bagus. Indukannya paling bagus. Nah, kita lihat usia yang bagus untuk breed itu minimal, kalau menurut aku pribadi itu 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan minimal. Jadi kita lihat indukan dari female-nya sudah siap, sudah full telur, terus si jantan juga sudah siap untuk membuahi si telur. Kadang-kadang ada beberapa
yang masih belajar itu nggak nyortir, kita lihat indukannya ini udah siap apa belum, kita asal main cemplung-cemplungin aja nih jodoh ini. Nah kadang-kadang ada beberapa telur yang keluar tapi dia busuk. Nah karena si jantan belum siap untuk membuahi kayak gitu. Terus ada beberapa jadi nih udah bertelur, si jantannya ternyata belum siap, akhirnya makanin si telur kayak gitu. Walah, ada kayak gitu mas? Ada, pasti banyak breeder-breeder yang pasti kayak gitu. Wah, bahaya. Apalagi yang pemula-pemula tuh. Jadi intinya sih tetap terus semangat, coba kita teliti kesalahan kita dari mana, kita coba cek lagi, semua harus tetap semangat. Dari kegagalan-kegagalan itu kita harus tahu biar next lagi kita coba breeding jadi ada tahu salahnya. Oke. Jadi kita ngelihat dari indukannya dulu, terus sudah siap atau belum, terus habis itu baru kita kedua tempat juga ya. Oke. Terus untuk penggantian air nih, nah itu biasanya orang tuh banyak nggak lupa biasanya. Nah ya, kalau pergantian air, kalau untuk toples di 2 liter ini bisa kita tergantung perawatannya kita mau apa nih. Misalkan kalau buat harian sih paling enggak 3 hari bisa. 3 hari bisa. 3 hari bisa. Itu maksudnya biar menjaga si ikan nggak stres, nggak sakit. Oke. 3 hari baru kita ganti. Nah untuk makanan, nah biasanya orang kan taunya 3 hari 3 kali dalam sehari biasanya begitu. Apakah benar gitu mas? Nggak mesti juga, kita lihat juga tergantung nanti misalkan kita ngejar apa nih. Misalkan kita ngejar size nih, misalkan ukuran ikan masih berayak ternyata masih kecil, kita ngejar size, kita bisa kasih makan misalkan ada cacing sutra, ada cacing darah, itu bisa 1 hari 3 kali kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk female ataupun mau yang untuk breed, kalau di kita sih paling bagus itu jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk. Wah, jadi paling bagus jentik nyamuk. Nah, perbedaan semuanya tuh baru tahu kan. Kalau ikan itu bukan pelet aja biasanya kan, jentik nyamuk, ulat sutra, terus banyak sekali ya mas ya. Wah, cacing sutra mas. Cacing sutra. Cacing sutra. Cacing darah. Tapi kalau misalkan untuk yang berayak umur dari umur dari netes, terus biasanya dikasih makan di umur 5 hari itu dikasih makan biasanya Lusoria atau enggak Artemia, kalau enggak kutir. Butuh air. Kayak gitu ya mas ya. Wah, pokoknya kalau kita ngikutin masnya terus ini lama banget, terus banyak banget ilmunya lagi nih kayaknya. Kita next lagi, kita lanjut lagi. Kita juga baru belajar kok mas, semuanya belajar semuanya. Kita masih nyoba-nyoba. Ya ada gagal pasti ada, setiap itu pasti ada, karena ini kan makhluk hidup ya mas ya. Iya benar. Kita nggak bisa prediksiin kayak gimana. Yang penting kita sudah berusaha maksimal, kita jaga, kita rawat. Pasti semua itu nggak akan bohong kok. Benar. Saya kita lakuin nggak akan bohong kayak gitu. Benar sekali. Terima kasih mas sudah memberikan masukan ilmunya, terus semuanya membuat kita juga jadi cerdas juga dengan ikan cupang tersebut sekali. Dengan mas siapa tadi mas? Mas Gali. Mas Gali. Oke, terima kasih Mas Gali udah kasih informasi untuk semuanya. Oke, thank you ya Mas ya. Kita next, kita lanjut lagi, kita bahas apa sih tentang ikan cupang tersebut, banyak banget ya Mas ya. Oke, thank you ya Mas ya. Oke, thank you. Oke, thank you.
Bye.